Scene awal film memperlihatkan seorang anak bernama Somun bersama orang tuanya. Mereka dalam perjalanan pulang sehabis dari rumah kakek dan neneknya. Saat itu, Somun sedang menggambar kakek dan neneknya yang akan berlibur bersama Somun. Bukan dengan ayah dan ibunya karena mereka selalu sibuk. Namun ibunya berjanji suatu saat akan ikut berlibur bersama Somun. Saat sedang asik berbincang, sang ayah menerima telepon dari seorang pria. Ternyata pria itu seorang detektif yang merupakan teman ayah Somun. Ia dalam keadaan bersimbah darah akibat luka tusukan. Detektif itu mengatakan kalau ayah Somun harus tetap bertahan dan hidup. Belum sempat bertanya keberadaannya, tiba-tiba datang segerombolan orang yang mengejar detektif itu dan naik ke atap gedung. Hingga terjadilah perkelahian. Sampai akhirnya membuat detektif itu jatuh dari atap gedung. Di saat yang bersamaan, mobil yang dikendarai Somun dan orang tuanya ditabrak oleh truk hingga terguling. Ayah dan ibunya meninggal saat itu juga, dan hanya menyisakan Somun yang masih hidup. Tak lama setelah itu turun seseorang dari truk yang menabrak mobil mereka. Pria itu seperti memastikan kondisi kedua orang tua Somun. Somun berusaha meminta tolong kepada mereka sampai akhirnya ia pun pingsan. 7 tahun berlalu, Somun kini sudah remaja. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Nenek Somun mengalami gangguan mental sejak kepergian anaknya. Kaki Somun juga akibat kecelakaan yang dialaminya dulu, sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Siang itu Somun akan pergi ke suatu tempat bersama kedua sahabatnya. Mereka adalah Ungmin dan Juyon. Mereka ini sudah berteman sejak kecil. Ungmin dan Juyon selalu membantu Somun dalam keadaan apapun. Mereka sampai di kedai mie yang sangat panjang antriannya. Saat giliran mereka akan masuk, tiba-tiba si pemilik kedai menutup restorannya sambil terburu-buru. Ternyata si pemilik kedai tersebut adalah para counter. Mereka terburu-buru karena sedang memburu roh jahat. Adapun anggota dari para counter ini yang pertama adalah Hana. Ia memiliki kemampuan untuk melihat keberadaan roh jahat yang akan membunuh manusia dari jarak yang sangat jauh. Ia juga mampu membaca ingatan masa lalu dari orang yang ia sentuh. Kedua bernama Motak. Ia memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat ketika berkelahi. Lalu kemudian Comuk, yang dapat menyembuhkan luka setiap orang yang hampir terbunuh oleh roh jahat. Comuk juga bisa menghilangkan ingatan seseorang yang melihat aksi para counter. Kala itu mereka menelpon satu orang counter lagi bernama Choljung untuk bersiap-siap menjalankan aksinya. Saat sampai di lokasi, mereka langsung berpencar dan mengejar roh jahat itu. Hingga pada suatu tempat, roh jahat itu terkepung, lalu berkelahi dengan mereka bertiga. Roh jahat tersebut sudah level 3 sehingga kekuatannya hampir menandingi para counter. Roh jahat itu akhirnya kabur menuju terowongan bawah tanah. Ternyata di situ sudah ada Choljung yang akan menjebaknya ke wilayah para counter. Cahaya berwarna-warni lalu muncul mengelilingi tempat itu. Dengan memasuki cahaya berwarna itu, membuat para counter menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba saja cahaya itu menghilang. Akhirnya dengan mudah roh jahat itu mengalahkan Choljung yang seorang diri dan langsung membunuhnya. Roh jahat itu pun menghirup arwah Choljung. Scene beralih pada Somun dan kedua temannya. Mereka baru saja merayakan ulang tahun Somun dengan makan-makan di restoran. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Somun terpental dan terjatuh, seperti ada sesuatu yang menghantamnya dan merasukinya. Kedua temannya terkejut melihat rambut Somun satu persatu berubah menjadi ikal. Ditambah lagi terdapat bintik-bintik hitam di jari tangannya. Somun pun bingung atas kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya saat di sekolah, Somun tak sengaja melihat Ungmin sedang dibuli oleh sekelompok orang. Mereka adalah kakak kelas, dan salah satunya adalah anak seorang wali kota. Anak itu bernama Shin Hyuk. Somun langsung berteriak dan menghentikan kelompok yang membuli temannya itu. Untungnya datang seorang guru dan langsung membubarkan mereka. Tak terima dengan sikap Somun tadi, Shin Hyuk dan teman-temannya mencegah Somun pada saat pulang. Mereka mulai mengganggu dan memukuli Somun.
Namun tiba-tiba datang Hana yang langsung membantunya dan menghajar mereka semua. Hana lalu mengajak Somun untuk pergi ke restoran mie yang merupakan markas para counter. Motak yang melihat anggota baru mereka seorang anak SMA, terheran-heran dan sedikit meragukannya. Chomuk mulai menjelaskan bahwa pekerjaan mereka seperti malaikat maut yang menangkap para roh jahat yang kabur dari alam baka. Disinilah Somun akan bergabung dan ditunjuk untuk menjalankan tugasnya tersebut. Namun Somun tampak masih kebingungan. Chomuk mengajarkannya untuk pergi ke alam baka atau biasa mereka sebut dengan Yung. Dengan menggunakan bintik hitam di tangannya, Somun lalu memejamkan mata untuk pergi menuju ke Yung. Di sana ia bertemu dengan Wigen yang merupakan malaikat sekaligus partner atau pasangan Somun. Wigen menjelaskan pada Somun bahwa tugasnya adalah menangkap dan mengirim roh jahat ke suatu tempat atau disebut neraka bagi para roh jahat. Wigen juga menunjukkan pada Somun beberapa reka adegan para roh jahat yang berkeliaran dan terus membunuh manusia untuk menambah kekuatan sampai menyatu dengan inangnya. Mendengar semua cerita dan penjelasan dari Wigen, membuat Somun harus mempertimbangkan tugasnya tersebut. Ia seperti ragu untuk menjadi seorang counter, karena takut akan terbunuh saat menjalankan tugasnya. Ia juga tidak mau meninggalkan kakek dan neneknya, karena itu akan membuat mereka menjadi lebih terpuruk lagi setelah kematian kedua orang tuanya. Somun lalu memutuskan untuk berpamitan pulang. Saat akan pulang, Somun menerima telepon dari Ung Min. Ternyata Ung Min sedang ditawan dan dihajar oleh Shin Hyuk dan teman-temannya. Somun pun langsung pergi ke sekolah untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sekolah, Somun terus memohon kepada Shin Hyuk untuk melepaskan temannya. Tetapi ia malah menampar dan memukul Somun. Tak tahan dengan sikap Shin Hyuk, tiba-tiba saja Somun menahan pukulan darinya. Namun tak berlangsung lama, salah satu temannya yang lain langsung menendang dan memukul Somun habis-habisan sampai ia tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Motak, Hana dan Chomuk datang menghentikan mereka. Mereka juga memberi sedikit pelajaran kepada Shin Hyuk dan teman-temannya. Setelah berada di kedai, Somun mulai bangun dari pingsannya. Saat berdiri, tiba-tiba saja kakinya bisa berjalan dengan normal. Ia sangat terkejut dan langsung berlari keluar sambil menangis bahagia. Ternyata yang menyembuhkan kakinya adalah Chomuk. Somun pun mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar pada Chomuk. Saat mereka sedang makan, Hana mendapatkan satu penglihatan kalau ada roh jahat level 1 yang akan membunuh seseorang. Mereka pun langsung pergi mencari roh itu. Somun bingung melihat mereka dan tidak tahu harus melakukan apa. Motak pun mengajaknya untuk ikut memburu roh jahat sambil mempelajari kekuatannya. Mereka semua akhirnya berpencar. Saat proses pencarian, ternyata Somun mendapati seorang anak yang pingsan bersama seorang wanita. Wanita itu hendak membunuh suaminya. Motak lalu datang membantu Somun untuk menolong keluarga itu. Ternyata yang dirasuki roh jahat adalah suami dari wanita itu. Wanita tersebut hampir membunuhnya karena sang suami terus bersikap kasar dan memukuli anaknya sendiri. Chomuk pun membantu menyembuhkan luka anak itu. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyuk dan teman-temannya mendatangi Somun di kelas. Ia menanyakan apa yang terjadi malam itu, karena mereka tidak mengingat apapun. Somun menjawab tidak tahu apa-apa dan tidak ingin ikut campur. Shin Hyuk yang tidak puas dengan jawabannya, ia pun langsung menampar Somun. Somun yang tidak tahan dengan tingkah mereka, ia langsung melawan balik dan menunjukkan kemampuannya. Semua orang yang berada di kelas terkejut dan takjub melihat keberanian Somun. Scene beralih di ruang bawah tanah kedai para counter. Somun melihat Hana yang sedang melakukan pemanasan. Ternyata Hana akan melatih kekuatan Somun. Awalnya Somun tampak segan dan canggung, namun saat mereka mulai latihan, Hana sangat kuat dan susah sekali untuk dikalahkan. Setiap harinya Somun terus berlatih untuk mendapatkan kekuatannya. Saat di sekolah, Somun mendapatkan telepon untuk menjalankan tugasnya. Roh jahat kali ini berada di level 2. Mereka menyuruh Somun untuk tidak gegabah atau sampai membunuh roh itu. Akhirnya mereka sampai di suatu gudang pabrik. Hana mendapatkan penglihatan kalau pria yang dirasuki roh jahat itu akan membunuh seorang gadis sekolah. Mereka berempat langsung berpencar menyusuri pabrik itu.
Somun juga mendapatkan bayangan bahwa roh jahat itu sedang memukuli pria tua. Pria tua itu bahkan sampai memohon, tapi ia tetap saja dibunuh oleh roh jahat tersebut. Anak pria tua itu ketakutan melihatnya. Saat gadis itu hendak kabur, ia ditangkap dan hampir akan dibunuh. Ketika besi yang dipegang roh jahat tersebut hampir mengenai tubuh gadis itu, tiba-tiba saja Somun datang dan menghentikannya. Para counter lainnya pun terkejut karena hanya ada Somun yang ada di situ. Counter yang lain berkata agar Somun menahan roh itu sampai mereka semua datang. Saat Somun menyandra dan memegang tangan roh jahat itu, ia melihat kalau roh jahat ini juga membunuh sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung. Melihat Somun yang lengah, roh jahat itu membalikkan Somun dan langsung menghajarnya. Akhirnya ia berhasil membawa gadis itu kabur. Roh jahat itu membawanya ke suatu tempat di mana banyak sekali batu-batuan besar di sana. Roh jahat itu hendak menjatuhkan batu besar kepada anak gadis itu. Namun dengan cepat Motak datang dan menahan batu tersebut. Saat Somun sedang menahan pisau dari pria itu, tiba-tiba saja muncul cahaya mengelilingi mereka yang merupakan kekuatan para counter. Somun lalu menghabisi roh jahat tersebut dan hampir saja membunuhnya. Somun juga mengeluarkan roh jahat di tubuh pria tadi dan membawanya ke alam baka bertemu dengan Wigen. Roh itu lalu mendapatkan balasannya dengan masuk ke neraka. Misi mereka pun selesai. Pada saat perjalanan pulang, Somun tertidur di samping Hana dan tak sengaja bersandar ke pundaknya. Hana pun dapat membaca masa lalu Somun. Keesokan harinya saat Hana, Motak, dan Comuk di kedai, Hana mengetahui kalau kecelakaan yang terjadi dengan orang tua Somun adalah pembunuhan. Hana membacanya dari ingatan Somun kemarin. Ternyata hari kecelakaan itu bersamaan dengan hari kecelakaan yang Motak alami 7 tahun yang lalu. Hal itu membuat Motak koma selama 6 bulan dan sadar kembali sebagai seorang counter. Akan tetapi Motak mengalami lupa ingatan, sehingga ia tak mengingat apapun tentang masa lalunya. Di sekolah, Somun diinterogasi oleh kedua sahabatnya. Mereka heran dengan perubahan Somun yang menjadi kuat. Somun tidak bisa memberitahu alasannya, tapi Somun memberitahu mereka kalau ia sudah bisa berjalan sekarang. Kedua temannya itu pun menangis bahagia. Mereka tidak menyangka kalau Somun sudah bisa berjalan dengan lancar. Di lorong sekolah datang sekelompok gangster dan ketuanya. Mereka mencari Somun yang berani melawan dan menghajar anak buahnya. Ketua gangster itu langsung mengangkat Somun dan melemparnya ke kaca hingga terjatuh. Namun Somun bangkit dan langsung menghajarnya. Somun lalu berkata kepada mereka untuk tidak mengganggu teman-temannya dan semua murid di sekolah ini. Gangster itu pun kabur dan pergi ketakutan. Scene berpindah pada saat Motak berada di kantor polisi untuk melihat berkas kasus kecelakaan yang terjadi 7 tahun yang lalu. Di sana Motak bertemu dengan detektif Kim. Dia adalah orang yang menyelidiki kasus kecelakaan Motak dulu. Detektif Kim mengatakan bahwa kasus Motak sudah ditutup karena ia mencoba bunuh diri. Sepertinya kasus kecelakaan Motak sengaja ditutupi. Motak mengatakan pada detektif Kim untuk menyelidikinya lagi karena ada banyak kejanggalan pada kasusnya, termasuk kematian orang tua Somun. Pada malam harinya saat perjalanan pulang, Somun ditelepon oleh Ung Min. Ternyata Ung Min dan Juyon sedang disandra oleh para gangster tadi. Mereka pun menyuruh Somun datang jika ingin melihat teman-temannya masih hidup. Shin Hyuk dan para gangster itu sengaja menculik Ung Min dan Joyon untuk membalaskan dendam mereka pada Somun. Somun pun datang ke gudang sekolah di mana teman-temannya diculik. Di sana ia melihat Ung Min dan Joyon tergeletak tidak berdaya. Somun pun tak kuasa menahan amarahnya karena para gangster itu menganiaya teman-temannya yang tidak bersalah. Dan tiba-tiba saja muncul cahaya yang mengelilingi tempat itu. Beralih ke dunia Yung, Wigen mengalami kondisi yang sangat buruk akibat amarah dari Somun yang tidak terkendali. Para counter lain pun menyadari hal berbahaya itu dan langsung mencari keberadaan Somun. Di gudang, para anggota gangster siap untuk menghajar Somun. Namun justru sebaliknya, Somun dengan membabi buta menghajar mereka semua. Kekuatannya tidak terkendali lagi. Sampai pada giliran Shin Hyuk, ia meluapkan amarahnya seperti monster. Untung saja Motak segera datang dan menarik Somun yang hampir saja membunuh mereka.
Di saat yang bersamaan terdengar suara sirine polisi datang ke lokasi mereka. So-moon meminta para counter untuk pergi dari tempat itu dan ia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun pergi meninggalkan So-moon. Tak lama kemudian, para polisi membawa So-moon dan beberapa anggota gangster lainnya ke kantor untuk dilakukan penyelidikan. So-moon tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membicarakan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Para orang tua murid lalu datang untuk melihat kondisi anak mereka. So-moon yang tidak bersalah, ia dicaci maki bahkan ditampar oleh salah satu orang tua murid. Namun tiba-tiba datang seorang pria tua bersama Hana untuk membela So-moon. Pria tua itu bernama Jang-mul. Jang-mul adalah salah satu anggota counter pertama di Korea. Ia hanya bertugas mengurus keuangan serta keperluan para counter. Dengan menyamar sebagai pebisnis sukses dan orang terkaya di Korea, ia bisa menyelesaikan masalah para counter di kalangan atas. Jang-mul pun membela So-moon dan mengatakan kalau anak mereka lah yang menculik teman-teman So-moon. Tak cukup sampai di situ, Jang-mul juga memukul orang tua murid yang menampar So-moon. Mereka baru menyadari bahwa pria tua itu adalah bos besar perusahaan terkenal di Korea. Jang-mul pun memarahi para polisi dan guru yang tidak bertindak adil. Ia juga mengancam akan memasukkan mereka ke penjara jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas. Di tempat lain, Motak dan Detektif Kim bertemu di sebuah kafe. Mereka sedang membahas kasus kecelakaan Motak 7 tahun yang lalu. Detektif Kim lalu memberikan ponsel Motak yang dulu ia temukan saat Motak jatuh sebagai barang bukti. Tapi karena kini kasusnya sudah ditutup, ponsel itu tidak digunakan lagi dan disimpan oleh Detektif Kim. Ternyata, Detektif Kim mengatakan kalau mereka dulu berpacaran. Motak yang mendengar hal itu terkejut dan mulai canggung. Scene beralih di suatu konferensi pers wali kota yang merupakan ayah Shin Hyuk yang bernama Shin Myung. Ia sedang membahas proyek pembangunan taman terbesar di Korea. Banyak aib buruk di balik besarnya nama wali kota Shin Myung ini. Ia didukung oleh para bawahannya yang selalu berbuat kotor untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan. Bahkan tak segan-segan mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Ada beberapa orang yang menjadi dalang permainan kotor dan bekerja sama dengan wali kota ini. Yang pertama bernama Hang Kyu. Ia adalah presidir perusahaan Taishin Group, sebuah perusahaan yang ditangani dan didukung langsung oleh wali kota Shin Myung. Sedangkan yang satunya ini bernama Chang Kyu, adik dari presidir Hang Kyu. Ia mengurus orang-orang yang menghalangi rencana mereka dan tak segan-segan ia akan membunuhnya bersama preman lainnya. Yang ketiga adalah Choi So. Ia merupakan kepala kantor kepolisian di daerah tersebut yang akan terus menutupi kasus-kasus yang berhubungan dengan wali kota Shin Myung dan bawahannya. Seperti halnya masalah proyek taman yang direncanakan sang wali kota. Ternyata sang pemilik tanah tidak setuju untuk dilakukan pembangunan karena Shin Myung tidak pernah meminta izin atau membeli tanahnya. Sang pemilik tanah ini bernama Ketua John. Ia berencana untuk menyebarkan isu untuk menghambat proyek pembangunan tersebut. Mendengar hal itu, Shin Myung menjadi sangat marah. Ia langsung menelpon bawahannya yang bernama Sang Pil untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini. Sang Pil ini memiliki anak angkat yang bernama Chong Shin. Chong Shin sangat penurut dan menghargai ayah angkatnya itu. Walaupun Sang Pil tidak pernah menyayangi dan memperlakukannya seperti seorang anak. Hari itu Sang Pil memberi tugas kepada Chong Shin untuk memaksa Ketua John menandatangani surat kepemilikan tanah yang diperebutkan oleh wali kota Shin Myung. Chong Shin pun langsung mendatangi tempat kediaman Ketua John dan mengikatnya dengan lakban. Ketua John terus memohon dan meminta maaf. Ternyata Chong Sun adalah roh jahat level 3 yang waktu itu juga membunuh salah satu anggota counter. Karena terpengaruh roh jahat dalam dirinya, hasrat untuk membunuh begitu besar. Sambil mendengarkan musik, ia mulai membelah dan mencabik-cabik tubuh Ketua John seperti layaknya psikopat. Setelah selesai melakukan tugasnya, Chong Shin menghampiri Sang Pil yang sedang makan di sebuah restoran bersama istri dan anaknya. Chong Shin memberikan surat itu dan meminta maaf karena sudah terlanjur membunuhnya. Mendengar hal itu, Sang Pil memukuli serta menendang Chong Shin tanpa ampun. Scene beralih ke kedai. Saat para counter sedang bersantai, tiba-tiba So-moon mendapatkan bayangan seorang roh jahat level 3. Ternyata So-moon juga bisa membaca keberadaan roh jahat, sama seperti Hana. Saat perjalanan, Motak mengatakan kemampuan roh jahat level 3 cukup kuat. Mereka bisa menggunakan psikokinesis dan membaca pikiran juga. Beberapa waktu berselang, mereka pun sampai di pusat perbelanjaan dan langsung berpencar. Ternyata roh jahat itu seorang wanita. Ia baru saja membunuh suaminya dan mengambil semua harta yang dimilikinya. So-moon lalu menemukan wanita itu dan mengikutinya di dalam lift. Saat hanya mereka yang berada di lift, wanita itu menyadari kalau So-moon terus mengikutinya.
ia pun langsung memukuli Somun hingga tak berdaya. Untungnya ada Hana yang langsung menolong Somun hingga akhirnya terjadi perkelahian. Karena saking kuatnya, roh jahat itu berhasil melumpuhkan Hana hingga ia tercekik. Wanita itu mampu membaca kisah masa lalu Hana, di mana orang tua dan adiknya mengalami keracunan hingga mereka meninggal. Untungnya ada Motak yang langsung melumpuhkan wanita itu hingga pingsan. Ia lalu menyerahkannya ke petugas keamanan, walaupun mereka belum sempat mencabut roh jahat yang berinang pada tubuh wanita itu. Malam harinya Hana pergi seorang diri ke suatu tempat, yaitu rumahnya dulu bersama keluarganya. Masih teringat di benaknya kehangatan rumah yang dulu pernah ia tempati. Tiba-tiba terdengar suara di dalam kamar. Di sana terdapat kakak beradik yang kabur dari panti asuhan. Ternyata diam-diam Somun mengikuti Hana. Mereka pun memanggil Motak untuk menolong anak-anak itu. Namun tiba-tiba ada sekelompok preman yang menjarah permukiman. Para preman tersebut dipimpin oleh Changkyu. Hana, Somun dan Motak pun melawan para preman itu. Saat sedang berkelahi, Motak mendekati pemimpin dari para preman ini. Changkyu begitu terkejut melihat Motak masih hidup. Ia mencoba kabur namun ditahan oleh Motak. Motak pun bertanya apakah Changkyu mengenali dirinya. Ternyata Changkyu lah yang dulu menusuk Motak hingga membuatnya jatuh dari atap gedung. Mengetahui hal itu, Motak menghajar laki-laki itu sampai ia tak sadarkan diri. Semua anggota preman yang melihat kejadian tersebut kabur meninggalkan Changkyu. Hana lalu mencoba membaca ingatan Changkyu. Ternyata pembunuhan yang dilakukannya terhadap Motak merupakan suruhan dari kakaknya. Karena waktu itu Motak sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita yang memiliki hubungan dengan wali kota Shinmyung. Scene beralih pada kantor kepolisian, di mana detektif Kim begitu kesal saat ia tahu kasus pembunuhan ketua John ditutup dengan alasan ia mati karena kehabisan darah. Padahal saat investigasi mereka melihat kalau tubuh ketua John sudah tercabik. Bahkan semua organ tubuhnya dikeluarkan dan dimasukkan ke kantong plastik oleh sang pembunuh. Scene beralih ke bengkel mobil rongsokan, di mana Sang Pil sedang memikirkan perintah dari atasannya yang merupakan presidir dari Taisen Group. Dia diperintah untuk melenyapkan Chong Shin yang merupakan anak angkatnya sendiri, agar kasus pembunuhan itu tidak terbongkar. Sang Pil lalu mendatangi anak angkatnya itu untuk mengajaknya minum bersama. Ia juga mengatakan, kenapa kau begitu percaya kepada ayah, padahal ayah selalu memukulimu. Chong Shin pun menjawab karena ia begitu senang mempunyai seorang ayah. Ketika Chong Shin hendak minum, Sang Pil langsung berdiri dan mengarahkan pistolnya ke kepala Chong Shin. Namun tiba-tiba tangan Sang Pil mengalami kram dan tak bisa digerakkan. Chong Shin begitu kecewa kenapa ayah yang ia kagumi malah ingin membunuhnya. Pistol itu tiba-tiba mengarah ke kepala Sang Pil sendiri, dan ia pun mati tertembak. Singkat cerita, diam-diam Somun menyelidiki tentang presidir Hangkyu dan adiknya Changkyu. Ia mulai membongkar barang-barang peninggalan ibu dan ayahnya. Somun menemukan suatu buku catatan yang dipakai saat bertugas oleh ayahnya. Ia menemukan memory card yang di dalamnya berisi video investigasi. Somun lalu mendatangi Motak yang akan pergi mengambil sampel darah Kim Yong-min, seseorang yang tewas dibunuh oleh wali kota Shinmyung. Motak mulai mencari tahu lagi kasus apa yang ia selidiki dulu. Setelah melakukan tes, hasil mengatakan Kim Yong-min sedang hamil saat dibunuh. Ditambah lagi terdapat darah seorang pria dengan golongan AB saat di TKP. Tapi mereka belum mengetahui identitas asli siapa pembunuh tersebut. Motak lalu meminta bantuan detektif Kim untuk mencari identitas pria bergolongan darah AB tersebut. Di ruang bawah tanah, Motak dan Somun sedang membahas kasus kematian Kim Yong-min yang memiliki hubungan dengan kecelakaan Motak di masa lalu. Namun tak sengaja Somun menemukan gambar jalan yang Motak miliki, sama dengan video yang ia dapati di memory card orang tuanya. Ternyata gambar itu adalah sebuah bukti sekaligus petunjuk di mana Kim Yong-min dikuburkan. Betapa terkejutnya Somun saat menyadari kematian orang tuanya berhubungan dengan kasus kematian Kim Yong-min. Hal itu berarti ada orang yang sengaja ingin membunuh orang tuanya. Keesokan harinya Hana datang ke rumah Somun. Ia berniat membantu Somun untuk mengingat kembali kecelakaan itu dan melihat siapa orang yang membunuh orang tuanya. Dengan kekuatannya, Hana dan Somun mengulang kembali kejadian pada masa lalu. Mereka pun masuk ke alam bawah sadar Somun. Di alam bawah sadar tersebut seakan-akan mereka sedang berada di mobil sebelum kecelakaan. Somun tak henti-hentinya menangis melihat kenangan indah di dalam mobil itu. Sampai pada akhirnya sebuah truk menabrak mobil mereka. Ternyata pembunuh itu adalah Chong Shin, yang merupakan roh jahat level 3.
Ia juga yang menghirup arwah kedua orang tua Somun, sehingga arwah mereka terjebak di tubuh roh jahat itu. Hana mendekati roh jahat itu untuk memastikan bahwa benar pria itu adalah roh jahat yang dulu pernah mereka kejar dan membunuh rekannya. Tiba-tiba roh jahat itu sadar dan melihat Hana. Padahal itu di alam bawah sadar Somun. Tapi pria itu bisa merasakan kehadiran Hana. Somun yang tak bisa menahan emosinya langsung memukul Chongshin hingga mereka berkelahi. Hana yang melihat hal itu bersusah payah menyadarkan Somun dari alam bawah sadarnya. Keesokan harinya Somun menemui Motak dan Chomuk untuk menceritakan semuanya. Somun juga menemukan tempat tinggal Chongshin, yaitu di sebuah bengkel mobil rongsokan. Mereka semua pun langsung menuju tempat itu. Tak lupa Motak juga mengajak detektif Kim agar dia bisa menemukan pelaku pembunuhan ketua John. Sesampainya di bengkel, semuanya berpencar mencari Chongshin. Tapi sayangnya ia sudah kabur dari tempat itu. Saat sedang menyusuri tempat tersebut, Chomuk juga menemukan genangan darah. Ternyata darah itu dari jasad Sang Pil yang dimasukkan ke dalam mesin penghancur mobil. Detektif Kim yang melihat itu langsung memanggil tim kepolisian dan para wartawan. Hal ini sengaja ia lakukan agar kepala polisi tidak bisa menutupi kasus ini lagi. Scene beralih di ruang perusahaan Taishin Group, di mana mereka semua sedang digegerkan atas kematian Sang Pil. Ternyata Chang Kyu diam-diam telah menyelidiki keberadaan Motak yang masih hidup. Mendengar hal itu, Han Kyu menyuruh adiknya untuk menangkap Motak dan membunuhnya sekali lagi. Di kedai, para counter sedang mencari informasi mengenai wali kota Shin Myung dan para bawahannya. Jang Mul yang mengumpulkan informasi tersebut memberikan pemahaman atas keterkaitan mereka semua. Tiba-tiba ada segerombolan preman yang mendatangi kedai mereka. Ternyata mereka adalah Chang Kyu dan para anak buahnya. Tanpa basa-basi, Chomuk langsung memukul Chang Kyu hingga ia terpental. Chomuk terus menamparinya dan bertanya kenapa ia membunuh Motak. Anak buahnya yang melihat hal itu ketakutan dan tak berkutik. Saat Motak memegang tangannya, ia bisa membaca ingatan Chang Kyu saat sedang membicarakan kasus pembunuhan Kim Yong Min dengan kakaknya. Ternyata mereka semua takut kasus tersebut terekspos jika Motak tetap hidup dan bisa menghambat wali kota Shin Myung yang akan mencalonkan diri menjadi presiden tahun ini. Karena gagal dalam menangkap Motak, Chang Kyu menyuruh anak buahnya untuk menaruh alat pelacak di mobil para counter. Siang itu para counter akan pergi ke suatu tempat yang diduga jasad Kim Yong Min dikuburkan. Namun dalam perjalanan, Hana mendapat bayangan roh jahat yang akan membunuh seseorang. Ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Scene beralih ke Yung, tempat para malaikat di alam baka. Mereka sedang bersantai sambil memainkan suatu permainan. Namun tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Ruangan itu bergetar seperti ada yang mengguncang. Ternyata mobil yang dikendarai oleh para counter ditabrak oleh sebuah truk. Siapa lagi kalau bukan ulah Chang Kyu dan anak buahnya. Chang Kyu pun turun dari truk dan ingin memvideokan kecelakaan itu sebagai bukti bahwa Motak dan teman-temannya sudah mati. Namun tiba-tiba pintu mobil di depannya terpental dan hampir mengenai kepalanya. Chang Kyu dan anak buahnya sangat terkejut melihat Motak masih hidup walaupun bersimbah darah. Begitu juga dengan Somun, Hana dan Chomuk. Melihat hal itu, Chang Kyu pun lari ketakutan. Beberapa hari kemudian, wali kota Shin Myung menyatakan kalau Chongshin telah menjadi buronan atas kasus pembunuhan berantai. Semua berita sudah tersebar di seluruh media. Entah apa yang sedang direncanakan sang wali kota. Mungkin dia ingin menutupi kejahatannya dengan menjadikan Chongshin sebagai pelaku. Di tempat lain, para counter sedang dalam perjalanan menuju sebuah reservoir menggunakan mobil baru mereka. Reservoir itu sekarang sudah dikeringkan dan menjadi tempat untuk menimbun sampah. Di tempat itu juga terdapat limbah air kotor yang mengalir ke kota. Diduga di tempat itulah jasad Kim Yong Min dikuburkan. Malam harinya, Somun dan kedua temannya sedang memperingati hari kematian orang tuanya bersama kakek dan neneknya. Tak lupa Somun mendatangi jalan di mana tempat kedua orang tuanya kecelakaan. Saat dalam perjalanan pulang, Somun melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata ia adalah Chongshin. Wigen merasakan ada hal yang aneh karena rasa amarah Somun mulai tidak bisa dikendalikan. Hal itu mengakibatkan Wigen menjadi begitu lemah. Wigen lalu melarang Somun karena ia hanya seorang diri melawan roh jahat level 3 yang begitu kuat. Namun Somun tidak mempedulikan perkataan Wigen. Ia sangat percaya diri akan bisa menangkap Chongshin karena di tempat itu muncul cahaya wilayah yang membuat ia sangat kuat.
괜찮아. Somun pun berkelahi dengan taktik menarik Cheong-shin agar ia memasuki cahaya berwarna-warni itu. Di sisi lain, kondisi Wigen semakin memburuk akibat ulah Somun. Malaikat yang lainnya langsung memanggil para counter untuk membantu Somun. Saat berkelahi, Cheong-shin tak sengaja membaca pikiran Somun. Akhirnya ia pun mengetahui tentang wilayah para counter yang membuat mereka semakin kuat. Dengan cepat, Cheong-shin langsung melempar Somun keluar dari wilayah tersebut. Ternyata Somun bisa menarik dan memanggil wilayah untuk mendekatinya. Menyadari hal itu, Cheong-shin langsung menusuk tangan Somun hingga wilayah itu pun menghilang. Tiba-tiba ada detektif Kim yang langsung menghentikan Cheong-shin. Namun pistol yang dipegang detektif Kim lepas dan beralih ke tangan Cheong-shin. Untungnya Motak segera datang dan mencegah hal itu terjadi. Cheong-shin pun kabur dari tempat tersebut. Somun mengalami luka parah hingga tangannya pun patah. Chomuk mencoba menyembuhkan luka Somun sampai rambutnya berubah menjadi putih. Karena hal itu, separuh kekuatan Chomuk menjadi berkurang. Setelah Somun terbangun dari pingsannya, ia teringat saat sedang berkelahi dengan Cheong-shin, di mana Somun bisa memanggil wilayah dimanapun yang ia inginkan. Somun mulai melatih kekuatannya di ruang bawah tanah. Ia mulai mengingat kejadian-kejadian yang pernah ia alami, sehingga timbul perasaan sedih, emosi, dan amarah. Cahaya itu pun muncul dan semakin membesar. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Wigen. Kondisi Wigen malah memburuk, membuat tubuhnya seperti akan lenyap. Emosi dan rasa amarah Somun yang tidak bisa dikendalikan membuat cahaya itu muncul berlebihan serta mengancam nyawa Wigen. Scene beralih di kantor wali kota Shinmyung. Ia segera menyiapkan acara untuk mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Mendengar hal itu, tentu saja para counter tidak akan tinggal diam. Mereka berniat menghancurkan acara itu dengan membongkar pencemaran lingkungan yang ditutupi oleh sang wali kota. Saat acara berlangsung, wali kota Shinmyung sedang diwawancarai oleh stasiun televisi. Tiba-tiba ketika akan ditayangkan sebuah video, Somun mengganti videonya dengan menampilkan pencemaran lingkungan di reservoir. Disinilah awal kekacauan yang dibuat para counter untuk mempermalukan sang wali kota. Mereka membuat semuanya menjadi berantakan. Mereka akhirnya berhasil mengacaukan acara yang dibuat wali kota Shinmyung. Semua media bahkan langsung memberitakan kejadian tersebut. Singkat cerita, di kedai para counter sedang merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba saja para malaikat di alam baka memanggil mereka semua. Ternyata mereka akan disidang dan diadili oleh ketua atau inspektur yang ada di alam baka. Hal tersebut terjadi karena para counter telah melanggar aturan, yaitu menggunakan kekuatan mereka untuk hal lain bukan untuk menangkap roh jahat. Mereka akan diberhentikan menjadi counter jika maksimal 5 pelanggaran mereka lewati. Satu persatu dari mereka pun maju dan melihat kilas balik pelanggaran apa saja yang pernah mereka lakukan. Chomuk mendapatkan 2 peringatan, Gamotak mendapatkan 3 peringatan, dan Hana mendapatkan 4 peringatan. Yang artinya, jika satu kali lagi Hana melakukan pelanggaran, ia akan diberhentikan menjadi counter. Saat giliran Somun, ternyata ia sudah mendapatkan 3 peringatan. Namun saat para counter kembali dan sidang akan ditutup, tiba-tiba Wigen mengatakan ingin menghentikan Somun sebagai counter. Menurut Wigen, Somun tidak bisa mengendalikan emosinya. Hal itu membahayakan para counter lain dan juga Wigen sebagai partnernya. Somun terus memohon dan meminta maaf kepada Wigen untuk tidak dicabut haknya sebagai counter, karena ia harus menemukan orang tuanya. Tapi percuma saja. Inspektur Alam Baka sudah menyetujui pencabutan counter Somun. Kini Somun tidak memiliki kekuatan seperti dulu dan kakinya kembali pincang. Mereka juga harus menghapus ingatan Somun karena dia bukan anggota counter lagi. Jang Mul mulai menghapus ingatannya lalu mengantarkan Somun pulang. Keesokan paginya Somun memulai hari seperti biasa dan seolah tidak mengingat apapun. Somun pergi ke sekolah dengan menggunakan tongkat seperti dulu. Shin Yuk dan teman-temannya yang melihat itu tidak percaya kalau kaki Somun kembali menjadi pincang. Mereka langsung mengganggu Somun untuk memastikan apakah dia sedang berpura-pura. Jelas saja Somun tak bisa melawan mereka sama sekali. Untungnya ada guru yang langsung membubarkan mereka semua. Sesampainya di rumah, Somun melihat berita kalau Cheong-shin ditemukan bunuh diri terbakar di sebuah mobil. Somun yang melihat hal itu begitu terkejut, karena Cheong-shin adalah roh jahat yang menangkap arwah kedua orang tuanya.
Jika roh jahat itu mati sebelum dipanggil, maka arwah yang terperangkap dalam tubuh tersebut juga akan lenyap. Ternyata Jang Mul tidak menghapus ingatan Somun malam itu. Somun lalu bertemu Motak di kantor polisi. Mereka menemui jasad Cheong Shin bersama dengan detektif Kim untuk mengidentifikasi jasad itu. Ternyata itu bukanlah jasad Cheong Shin. Ini semua adalah rencana wali kota Shin Myung untuk membersihkan namanya. Beberapa hari sebelumnya, Cheong Shin menerobos masuk ke ruangan wali kota Shin Myung. Ia mengatakan kalau mereka tidak akan bisa menangkap para counter di kedai itu, karena mereka bukanlah manusia biasa. Akhirnya Shin Myung dan Cheong Shin pun bekerja sama. Oleh karena itu mereka memalsukan kematian Cheong Shin, sehingga semua kasus pembunuhannya ditutup. Sekarang semua orang beralih mendukung pencalonan Shin Myung sebagai presiden. Ia pun mengumumkan pencalonannya dan selangkah lagi dia akan mewujudkan mimpinya tersebut. Somun yang melihat itu begitu muak. Ia menerobos kerumunan untuk menemui wali kota Shin Myung dan mengancam akan menjatuhkannya bagaimanapun caranya. Dalam perjalanan pulang, Somun dicegat oleh Shin Yuk dan teman-temannya. Mereka terus mengganggu dan memukuli Somun. Shin Yuk tidak bisa menahan kekesalannya. Tapi tiba-tiba saja ia bisa menahan pukulan Shin Yuk. Somun lalu menyuruh Shin Yuk untuk berubah menjadi lebih baik lagi sambil berlalu pergi. Shin beralih saat Cheong Shin sedang berkeliaran untuk menjalankan misinya. Ia pergi ke suatu gudang untuk menemui seorang pria. Ternyata di dalam tubuh pria itu terdapat roh jahat yang masih tertidur. Cheong Shin lalu mengajarkan untuk menjadi lebih kuat dengan membunuh temannya yang berada di situ. Ternyata Cheong Shin mulai mengumpulkan roh jahat dari berbagai level untuk membantunya melawan dan menghabisi para counter. Ia juga menjemput wanita yang waktu itu pernah melawan para counter di lift. Wanita itu merupakan roh jahat level 3. Dia pun bergabung bersama Cheong Shin malam itu. Saat Somun dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pria berjalan pincang yang akan ditabrak mobil. Somun pun mencoba menyelamatkannya. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Hana mendapatkan bayangan para roh jahat yang sedang berkumpul. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Ternyata Somun sedang diikat oleh Cheong Shin dan roh jahat lainnya. Para roh jahat itu sudah mengetahui kalau Somun sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan mudah mereka mempermainkan Somun yang lemah itu. Saat para counter sudah sampai di gudang, salah satu roh jahat mulai menumpahkan bensin di tempat tersebut. Counter pun mulai menyusuri gudang. Namun tiba-tiba saja ada yang menarik Chomuk ke suatu ruangan. Di sana sudah ada dua roh jahat yang menunggunya. Motak dan Hana mencoba menyelamatkan Chomuk, tapi tidak ada waktu lagi karena nyawa Somun juga sedang terancam. Chomuk benar-benar habis dihajar oleh dua roh jahat itu. Hal itu berdampak pada partnernya Suho di alam baka. Hana dan Motak akhirnya tiba di ruangan tempat Somun sedang ditahan. Di sana terdapat 4 roh jahat, termasuk Cheong Shin dan wanita yang berada di lift sebelumnya, yaitu Baekyang. Akhirnya Hana dan Motak berkelahi dengan 3 roh jahat. Sedangkan Cheong Shin hanya memperhatikan di samping Somun. Untungnya Hana dan Motak masih bisa mengatasi 3 roh jahat tersebut. Cheong Shin membunuh salah satu anak buahnya untuk menambah kekuatannya. Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terelakkan. Sayangnya Hana dan Motak berhasil dikalahkan karena Cheong Shin terlalu kuat bagi mereka. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Somun bisa berkomunikasi dengan Wigen. Ia ingin menolong mereka semua dan berharap Wigen masuk kembali ke tubuhnya. Sedangkan Hana dan Motak sudah tak berdaya lagi. Ditambah lagi Chomuk yang tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba saja terjadi sesuatu dengan Somun. Alhasil kekuatan Somun pun kembali. Di luar gedung, wali kota Shin Myung dan rekannya mengira kalau para counter sudah mati. Tapi Somun berhasil menyelamatkan mereka berkat kekuatannya yang sudah kembali. Saat di rumah sakit, Chomuk sudah terbaring tak sadarkan diri. Kondisinya pun sangat buruk. Somun pun dipanggil Wigen untuk pergi ke alam baka.
Di sana Inspektur Alam Baka mengumumkan kalau So-moon resmi kembali sebagai counter. Mereka semua berterima kasih serta meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Namun tiba-tiba keadaan Suho sebagai partner Chomuk juga memburuk. Tubuhnya mulai menghilang. Hal itu terjadi karena kondisi Chomuk sedang kritis di rumah sakit. Diceritakan dulu saat Chomuk mengalami koma, ia ditinggal anaknya meninggal karena tenggelam. Anak Chomuk ternyata adalah Suho, yang kini menjadi partnernya sendiri. Chomuk bersedia menjadi seorang counter karena anaknya tersebut. Untungnya Chomuk bisa melewati masa kritisnya. Para counter sudah kembali ke kedai, bersama Chomuk yang masih dalam proses penyembuhan. Motak juga mengatakan kalau ingatannya mulai kembali semenjak luka benturan di kepalanya. Namun ia belum mengingat seluruh rangkaian hal yang ia lakukan 7 tahun yang lalu. Oleh karena itu Motak meminta bantuan Hana untuk menyusun potongan kejadian yang ia lupakan. Ternyata Motak dulu menangani kasus Kim Yong-min, bahkan sebelum ia mencoba dibunuh. Ayah So-moon juga pernah bertemu dengan Motak untuk meminta bantuannya. Mereka menangani kasus pembunuhan Kim Yong-min yang berhubungan dengan kecurangan pemilihan Shin Myung sebagai wali kota. Sekarang, Motak sudah mengingat semua hal tentang masa lalunya. Tak lupa ia menelpon detektif Kim untuk memberitahu kembalinya ingatannya. Hal itu berarti Motak juga mengingat hubungan spesial di antara mereka. Motak dan Kim pun sangat bahagia. Akhirnya mereka bisa kembali bersama menjalin hubungan seperti dulu. Motak pun mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Tapi sayangnya sebelum mereka bertemu, detektif Kim ditemukan tertembak di dalam mobil. Dengan sangat khawatir, Motak segera membawanya ke rumah sakit. Motak lalu tak sengaja menemukan dompet detektif Kim yang terjatuh. Ternyata selama ini ia selalu menunggu Motak dan tetap mengenangnya. Tiba-tiba muncul cahaya yang keluar dari pintu IGD. Hal itu menandakan kalau detektif Kim sudah meninggal. Singkat cerita, Motak diam-diam mendatangi pemakaman kekasihnya itu. Di sana ia mendengar kalau detektif Kim mati karena bunuh diri. Tapi Motak tak percaya. Ia mencurigai ketua Choi yang merupakan kepala kepolisian. Karena hanya detektif Kim yang selalu menghambat langkahnya untuk menutupi kasus-kasus wali kota Shin Myung. Sin kembali ke kedai, di mana para counter sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan wali kota Shin Myung dan para jajarannya. Para counter ini berencana mencuri dana kampanye mereka sebesar 5 juta won. Para counter mulai melakukan aksi mereka secara diam-diam, karena para penjahat itu mengira kalau para counter sudah mati terbakar di gudang. Mereka menggunakan Jang Mul untuk memancing wali kota Shin Myung agar mau bekerja sama dan mendukung pencalonannya sebagai presiden. Salah satu rencana mereka yaitu memecah belah orang kepercayaan Shin Myung, mulai dari Han Kyu dan Cho Tae-shin. Jang Mul mengatakan agar mereka sama-sama berinvestasi 5 juta won jika sang wali kota ingin Jang Mul mendukung kampanyenya sebagai presiden. Tanpa berpikir panjang, sang wali kota langsung menelpon Cho Tae-shin untuk menyiapkan uang tersebut secara tunai. Disinilah aksi para counter kembali dimulai. Mereka mengikuti anak buah wali kota Shin Myung yang sedang mengambil uang dari berbagai bank. Para counter pun berhasil mengambil semua uang di koper tersebut. Sebelum mereka pulang, Motak mengajak mereka untuk pergi ke reservoir karena sebuah koper juga telah ditemukan di sana. Ternyata Chang Kyu sedang mengambil koper berwarna kuning yang dikubur di reservoir tersebut. Diduga koper itu berisi jasad Kim Yong-min yang dibunuh oleh kakaknya yaitu Han Kyu. Tas koper itu hampir saja akan dibakar oleh Chang Kyu. Untungnya Motak dan So-moon datang lalu mengambil koper tersebut. Motak dan para counter lainnya berencana akan menyerahkan bukti itu ke kantor polisi. Sin beralih pada wali kota Shin Myung dan Jang Mul di sebuah restoran. Mereka akan saling memberikan uang sebesar 5 juta won. Namun saat Shin Myung membuka koper miliknya, betapa terkejutnya ia ketika melihat isi dari koper tersebut hanyalah air mineral. Wali kota Shin Myung sangat marah kepada Cho Tae-shin. Mereka juga memberi hukuman pada anak buah lainnya atas hilangnya uang tersebut.
Setelah disadari, mereka pun mengira kalau ini semua adalah kelakuan Motak dan teman-temannya yang masih hidup. Di kedai, Motak mendapatkan telepon dari kantor kepolisian. Ternyata jasad di koper itu adalah Kim Yong-min dan terdapat juga sidik jari pembunuhnya. Berdasarkan bukti tersebut, akhirnya wali kota Shin Myung dan Han Kyu ditangkap polisi. Sementara itu, Chong Shin bersama kedua teman roh jahatnya terus melarikan diri dan bersembunyi. Mereka berencana akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum itu ia mendatangi sebuah panti asuhan. Ternyata dulu Chong Shin adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti itu. Sampai pada suatu ketika Chang Pil mengadopsinya. Selain Chang Pil, Chong Shin juga memiliki satu orang lagi yang ia anggap sebagai ayah. Dia adalah kepala panti asuhan tersebut. Awalnya pria itu sangat senang bisa melihat Chong Shin lagi. Tapi saat ia menyentuh luka di kepala Chong Shin, ternyata itu bekas luka pukulan yang pernah ia lakukan saat Chong Shin masih kecil. Tapi pria itu tak menyesali atau meminta maaf atas perbuatannya dulu. Hingga pada akhirnya ia pun terbunuh di tangan Chong Shin. Shin beralih ke kedai. Para counter melihat berita kalau Chong Shin dan teman lainnya terus membunuh orang. Akhirnya mereka pun pergi ke alam baka untuk menanyakan cara menangkap para roh jahat tersebut. Para malaikat mengatakan kalau Chong Shin sudah berubah menjadi roh jahat level akhir, yang artinya inang dan roh jahat dalam dirinya sudah menjadi satu. Selain itu kekuatannya juga menjadi bertambah. Wigen juga mengatakan setelah 1 bulan, roh jahat dan inangnya bersatu, seluruh jiwa yang pernah dibangsanya akan lenyap. So-mun begitu khawatir mendengar hal itu. Untuknya terdapat satu cara yang bisa mereka lakukan. Cara itu mereka sebut sebagai batasan. Salah satu dari mereka pun mengambil alat yang akan digunakan. Alat itu terdiri dari 4 tongkat yang masing-masingnya memiliki kekuatan saling terhubung. Setiap orang memegang 1 tongkat dan akan membentuk formasi untuk membatasi tempat dengan tongkat sihir itu. Semua orang yang terperangkap dalam batasan tersebut akan menjadi lemah. Begitu pula dengan para counter dan roh jahat. Mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Tapi kunci semua ini ada di So-mun. Jika So-mun bisa memanggil wilayah di dalam pembatas itu, counter bisa menggunakan kekuatannya dan memanggil roh jahat tersebut. Oleh karena itu, So-mun terus melatih kekuatannya untuk bisa memanggil wilayah. Malam harinya, Motak mendatangi tempat di mana Detektif Kim ditemukan mati tertembak. Ternyata tepat di depan mobil Detektif Kim terparkir sebuah mobil pria tua. Dan di dalamnya terdapat kamera yang merekam kejadian penembakan itu. Saat Motak memeriksa rekaman tersebut, ia mendapati video orang yang menembak wanita yang ia cintai. Motak pun meminta bantuan Hanul yang merupakan asisten Detektif Kim. Hanul pun memulai aksinya dengan meletakkan penyadap suara di bawah meja Ketua Choi, si kepala polisi. Dengan bukti rekaman tersebut, akhirnya Ketua Choi dan satu rekannya ditangkap saat itu juga. Motak yang berada di kantor polisi langsung mendatangi Ketua Choi dan menanyakan kenapa ia bisa membunuh wanita yang sangat berarti di hidupnya. Shin beralih di panti asuhan. Kala itu Chong Shin sedang memperhatikan para anak-anak panti yang sedang bermain. Sifatnya saat itu sangat berbeda dengan roh jahat yang ada dalam dirinya. Bahkan saat seorang anak menghampirinya, ia terlihat sangat baik menjawab pertanyaan anak itu. Saat Hana dalam perjalanan pulang, ia mendapatkan bayangan roh jahat yang akan membunuh seorang anak kecil. Ternyata pria itu adalah seorang roh jahat bersama Chong Shin. Ia hendak memakan jiwa salah satu anak kecil yang berada di panti asuhan. Para counter lainnya langsung menghubungi Jang Mul dan So-mun. Di sisi lain, So-mun melihat seorang anak yang akan ditabrak oleh truk. Dari sinilah akhirnya So-mun dapat menemukan cara membangkitkan kekuatannya untuk memanggil wilayah. Shin kembali ke roh jahat yang hendak membunuh anak kecil di panti asuhan. Namun tiba-tiba Chong Shin datang dan menyelamatkan anak itu. Ternyata sisi baik Chong Shin keluar saat melihat anak-anak yatim seperti dirinya. Karena marah, ia pun membunuh anak buahnya dan memakan jiwanya. Namun Chong Shin juga hilang kendali. Hampir saja roh jahat yang ada dalam dirinya ingin memangsa anak itu. Singkat cerita, para counter telah sampai di panti asuhan. Ternyata Chong Shin dan Baekyang berencana pergi malam itu juga. Para counter mulai mengambil tongkat mereka untuk membentuk batasan. Sedangkan So-mun sendiri
ia akan menghadapi roh jahat itu dengan wilayah yang ia munculkan. Tiba-tiba roh jahat itu berubah menjadi begitu lemah, bahkan mereka tak bisa bangun lagi dan menggunakan kekuatannya. Somun pun menghajar Chongshin habis-habisan. Saat Somun sedikit lagi akan memanggil roh jahat dalam diri Chongshin, tiba-tiba seorang anak kecil menghentikan Somun dan terus memohon kepadanya untuk berhenti. Chongshin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Somun. Tapi ia tak jadi menembakkannya. Ia mengarahkan pistol tersebut pada kepalanya sendiri dan mengatakan bahwa jika ia mati, jiwa orang tua Somun akan ikut lenyap selamanya. Chongshin yang sedang memegang pistol malah menembak kepalanya sendiri, hingga ia mati dan tidak bisa bernafas lagi. Somun sangat panik melihat hal itu. Dia tidak terima kalau orang tuanya harus mati dan lenyap di tubuh roh jahat tersebut. Di kantor kepolisian, wali kota Shin Myung ditemukan tidak sadarkan diri dan bersimbah darah karena ia melukai dirinya sendiri. Saat di rumah sakit, Shin Hyuk mencoba untuk membunuh ayahnya karena ia merasa sangat malu. Tapi ia mengurungkan niatnya setelah kedatangan perawat rumah sakit untuk memeriksa keadaan ayahnya. Tiba-tiba terjadi hal aneh dengan wali kota Shin Myung. Saat ia membuka mata, roh jahat Chongshin sudah berada di hadapannya. Ternyata roh jahat itu ingin pindah inang ke tubuhnya. Roh jahat di dalam tubuh wali kota terus bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran para counter. Hal tersebut dilakukan karena ia harus memulihkan dirinya dan kekuatannya dengan cara membunuh setiap orang yang ia temui untuk bisa memangsa arwah mereka. Ketika pulang, Shin Hyuk merasa ada yang aneh di rumahnya. Saat ia melihat mata ayahnya, Shin Hyuk sangat ketakutan. Ia curiga telah terjadi sesuatu dengan ayahnya. Singkat cerita, Hana telah berhasil menemukan tempat persembunyian Shin Myung. Para counter berencana akan menangkapnya dengan menggunakan tongkat batasan. Mereka pun sampai di villa tempat persembunyian Shin Myung. Saat Baekhyang keluar dari tempat itu, mereka pun langsung memulai aksinya. Para counter mulai membuat batasan dengan tongkat mereka. Somun mendatangi ruangan di mana wali kota Shin Myung bersembunyi. Tapi sayangnya para counter telah masuk ke dalam jebakan mereka. Baekhyang menghampiri Hana dan mematahkan tongkat miliknya, hingga membuat batasan itu hilang. Kekuatan kedua roh jahat itu sangatlah kuat, bahkan Somun dan Motak pun tak bisa mengalahkannya. Untungnya Hana bisa mengalahkan Baekhyang dan memanggil roh jahat dari dalam tubuhnya. Kondisi Chomok semakin hari semakin memburuk. Para counter lain mengundang Jonggu yang merupakan salah satu counter yang bertugas di Singapura. Jonggu memiliki kekuatan yang sama seperti Chomok. Oleh karena itu ia diundang jauh-jauh karena counter lain tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Chomok. Keesokan harinya Somun menemukan Shin Hyuk tak sadarkan diri di dekat rumahnya. Somun pun membawanya ke kedai agar ia bisa dirawat oleh Chomok. Karena melihat Shin Hyuk yang kabur dari rumahnya, para counter berasumsi bahwa Shin Myung sedang berada dan bersembunyi di sana. Para counter berencana akan pergi untuk menangkap Shin Myung. Jonggu rela meninggalkan pesawatnya untuk ikut berburu roh jahat menggantikan Chomok yang belum begitu pulih. Mereka pun akhirnya sampai di tempat kediaman Shin Myung. Namun ternyata roh jahat itu pindah ke tubuh Shin Hyuk untuk mengecoh para counter. Mereka sangat terkejut karena nyawa Chomok sedang terancam di kedai bersama roh jahat itu. Somun dan Hana pun pergi untuk menolong Chomok. Sedangkan Motak dan Jonggu menunggu roh jahat itu kembali ke tubuh Shin Myung. Di kedai, Shin Hyuk menghajar Chomok sampai terkapar. Namun dengan cepat Somun datang dan mencegah aksi Shin Hyuk. Saat roh jahat itu akan kembali ke Shin Myung,
Motak dan Jonggu sudah bersiap-siap untuk langsung memanggil roh jahat tersebut. Namun roh jahat itu sangatlah kuat. Motak dan Jonggu tak mampu menandinginya. Partner Jonggu di alam baka mulai menghilang dan lenyap. Hingga akhirnya Jonggu pun mati dan partnernya meninggalkan tubuhnya. Tapi tiba-tiba saja arwah partner Jonggu di alam baka malah masuk ke dalam tubuh Somun. Kekuatan Somun pun bertambah dan ia berubah menjadi begitu kuat. Malam itu Somun membawa Shin Hyuk ke rumahnya untuk menyembuhkan luka dan menghapus ingatannya. Keesokan harinya Shin Hyuk sangat terkejut melihat dirinya tiba-tiba di kamar Somun. Bahkan ia diajak makan bersama dengan kakek dan nenek Somun. Hari itu adalah hari terakhir bagi para counter untuk bisa memanggil roh jahat di dalam tubuh Shin Myung. Sebelum roh jahat dan inangnya hidup abadi, serta arwah yang ia makan akan ikut lenyap. Para counter itu tampak gugup. Mereka semua sangat takut akan kehilangan anggota lagi. Motak menyuruh Jang Mul untuk tetap di kedai agar ia bisa membantu counter baru jika nantinya mereka mati di medan pertempuran. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan foto bersama sebagai kenangan terakhir. Hari pertempuran pun tiba. Mereka berempat mulai berkelahi melawan roh jahat itu. Mereka berempat sangat kewalahan menghadapinya. Hingga pada akhirnya, Shin Myung mematahkan kaki Somun dan terus menghajarnya tanpa ampun. Motak langsung menarik Shin Myung untuk mengalihkan perhatiannya. Jomuk berusaha untuk menyembuhkan kaki Somun, tapi ia menolaknya. Somun pun mulai bangkit dan mendekati Shin Myung. Disinilah Somun akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar. Setelah berusaha keras, akhirnya Somun bisa melumpuhkan Shin Myung dan mengalahkannya. Saat ia akan memanggil roh jahat itu, tiba-tiba kakek dan nenek Somun sedang dalam bahaya. Somun diminta harus memilih, ingin menyelamatkan orang tua yang sudah mati atau kakek dan neneknya. Akhirnya Somun bisa menguatkan hati dan pikirannya untuk tidak terpengaruh oleh perkataan roh jahat tersebut. Somun pun berhasil memanggil roh jahat itu di dalam tubuh Shin Myung. Begitu juga dengan kakek dan neneknya yang berhasil selamat. 오늘 진짜 큰일 날 뻔했다. 우리 엄마, 아빠는요? Shin beralih ke alam baka, di mana Somun mengantar roh jahat Jongshin untuk menemui Wigen. Jongshin terus mengutuk dan tidak terima atas apa yang sudah Somun lakukan. Sampai pada akhirnya ia pun masuk ke neraka tempat para roh jahat ditahan. Di tempat lain, para arwah yang dibunuh oleh roh jahat sedang berkumpul. Mereka terlihat kebingungan, apakah mereka sudah di surga dan telah mati. Somun mulai menghampiri orang tuanya bersama dengan Wigen. Somun sangat bahagia saat mereka membalikan badan dan melihatnya. Tapi sayangnya kedua orang tua Somun tak mengenali anaknya yang sudah dewasa itu. Wigen menjelaskan kepada orang tua Somun kalau sudah 7 tahun berlalu sejak mereka mati. Ayah dan ibu Somun sangat khawatir karena telah meninggalkan anaknya sewaktu masih kecil. Akhirnya Wigen mengajak orang tua Somun pergi ke tempat lain. Sebelum itu ibunya mengucapkan terima kasih kepada Somun karena telah menyelamatkan mereka. Belum lama orang tuanya melangkah, tiba-tiba ibu Somun mulai mengenali wajah anaknya yang sudah tumbuh dewasa itu. Ibunya menangis dan meminta maaf karena tak menyadarinya. Mereka pun menangis bahagia dan saling melepas rindu. Di alam nyata, Jomuk dan Hana mengantarkan Somun yang sedang tertidur itu ke rumahnya. Mereka melihat Somun tertawa dengan lepas. Hana, Motak, dan Jomuk akan pergi ke alam baka menyusul Somun. Tapi saat mereka sampai, Motak merasa aneh karena mereka masih berada di tempat yang sama.
Tiba-tiba saja seseorang masuk lalu menemui mereka. Ternyata dia adalah Chol Jung, rekan counter mereka dulu yang dibunuh oleh Chong Shin. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling melepas rindu. Sementara itu, wali kota Shin Myung sudah sadar dari komanya. Ia terbukti bersalah atas semua kasus pembunuhan yang telah dilakukannya, termasuk pembunuhan kedua orang tua So-moon. Keesokan harinya, So-moon menemui Ju-yeon dan Ung-min. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba temannya datang dan mengatakan kalau Shin-hyuk sedang mengumpulkan anak-anak yang pernah dibulinya. Mereka pun menghampiri Shin-hyuk untuk menghentikan perkelahian itu. Ternyata Shin-hyuk sedang meminta maaf kepada anak-anak yang pernah dibulinya dulu. Ia juga meminta maaf dan berterima kasih kepada So-moon dan kedua temannya. Ia sangat menyesal atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Scene berpindah ke pengadilan, di mana hakim memutuskan bahwa wali kota Shin Myung terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Di alam baka, para counter dan partner mereka sedang berdiskusi mengenai tugas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena kekuatan super yang dimiliki So-moon begitu besar, Wigen akhirnya mengutus mereka berkeliling dunia untuk membasmi roh jahat lainnya. Setelah melalui banyak hal, para counter kini lebih menghargai hidup dan berjanji akan saling menjaga satu sama lain. Mereka juga berjanji akan membantu semua orang dan terus membasmi roh-roh jahat.